Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nova Tri Rahmadani, ahli media farmasi, peserta Latsar CPNS tahun 2023 di lingkungan pemerintah Kabupaten 50 Kota dengan golongan 2, angkatan 2, kelompok 2 dengan nomor absen 8. Pada kesempatan kali ini, saya akan mewawancarai dengan 3 narasumber yang berbeda dari lapisan atau generasi masyarakat yang berbeda pula. Kesempatan kali ini, saya akan mempersembahkan video ini mengenai wawasan kebangsaan dan upaya bela negara untuk menghadapi isu-isu kontemporer yang terjadi pada saat ini. Selamat menyaksikan. Terima kasih Kak atas waktunya. Mungkin untuk wawancara kali ini, saya akan meminta Kakak untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Silakan Kak. Oke, baik, perkenalkan, nama saya Novia Sari, biasa dipanggil Sari atau sebagian teman juga manggilnya Novia, jadi both are okay gitu. Kalau saat ini sih posisi saya sebagai IELTS or English tutor at Scooters gitu. Oke, terima kasih Kak. Mungkin langsung saja Kak, untuk wawancara kita kali ini itu mengenai wawasan kebangsaan dan bela negara. Apakah Kakak tahu sebelumnya wawasan kebangsaan itu apa Kak? Sederhananya kalau kita bisa katakan dalam hal sederhana adalah wawasan kebangsaan setahu saya adalah pengetahuan atau kemampuan kita untuk mengetahui everything yang berhubungan sama negara kita atau bangsa kita gitu, baik dari segi sejarah, ya pokoknya semua aspek yang berhubungan sama negara kita sendiri sih. Oh iya Kak, berarti wawasan kebangsaan ini penting ya Kak ya bagi kita ya berarti ya. Selanjutnya Kak mengenai bela negara. Untuk bela negara, apakah yang Kakak ketahui tentang bela negara? Oke, sedangkan untuk bela negara itu sendiri adalah segala upaya yang dilakukan oleh setiap masyarakat Indonesia dalam mensupport ya semua tatanan sistem yang ada di negaranya mereka gitu. Jadi kayak bela negara itu bukan hanya berarti you have to do something big, tapi bela negara adalah melakukan hal yang simple untuk kepentingan bersama dalam sebuah negara gitu. Oh iya, terima kasih Kak. Mungkin berdasarkan kita sebagai warga negara Indonesia ya Kak ya, apa upaya bela negara yang bisa kita lakukan sebagai warga yang berbangsa dan bernegara gitu Kak? Oke, sebenarnya kalau misalnya bilang tentang bela negara itu ada banyak hal ya yang bisa kita lakukan. Salah satunya adalah dengan yang kayak marak sekarang ini kan itu hoax information gitu. Jadi kalau misalnya hal atau upaya yang paling bisa kita lakukan untuk semua lapisan masyarakat gitu, karena semua juga udah open access gitu kan ke media. Jadi yang bisa dilakukan adalah bagaimana cara kita bisa memfilter hoax sama true information gitu. Jadi yang mana yang source-nya itu yang reliable, yang mana yang hoax, sehingga at the end atau pada akhirnya kita nggak bisa dipecah oleh pihak-pihak yang pada dasarnya hanya berkepentingan untuk kemajuan sepihak saja gitu. Jadi ya harus bisa memfilter informasi sih sebenarnya menurut saya. Iya, terima kasih banyak Kak atas informasinya Kak. Terima kasih atas waktunya juga. Terima kasih Fani terhadap waktunya yang telah diberikan. Mungkin untuk wawancara saat ini kita membahas tentang wawasan kebangsaan dan bela negara. Dimohonkan untuk Fani memperkenalkan diri terlebih dahulu. Bella, perkenalkan, nama saya Oktifani, panggilan Fani. Saya di sini sebagai staf kesehatan yaitu asisten apoteker. Ya, terima kasih Fani. Mungkin untuk selanjutnya kita langsung wawancara saja mengenai wawasan kebangsaan dan bela negara. Mungkin pertanyaan pertama, apakah Fani mengetahui atau tahu tentang wawasan kebangsaan? Wawasan kebangsaan itu cara pandang kita sebagai warga negara Indonesia dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Ya, terima kasih Fani. Kemudian kita sebagai warga negara, bagaimanakah cara kita dalam berwawasan kebangsaan terhadap negara kita? Contohnya seperti di puskesmas, melakukan apel rutin setiap pagi, datang tepat waktu. Selanjutnya kita lanjut ke bela negara. Apakah Fani tahu tentang bela negara ini sendiri dan apa upaya yang bisa kita lakukan sebagai tenaga kesehatan untuk membela negara kita, negara Indonesia?
Contohnya dalam melakukan pelayanan kita selalu menerapkan sikap ramah, sopan, tidak membeda-bedakan seluruh pasien. Berdasarkan isu-isu yang banyak kita dengar saat ini, dalam upaya bela negara mengenai bidang kesehatan, apakah bela negara yang bisa kita lakukan dalam bidang kesehatan kita sebagai tenaga kesehatan? Mengenai kasus-kasus yang terjadi saat ini, banyak kasus yang bertentangan dengan nilai-nilai bela negara di bidang kesehatan. Apa yang bisa kita lakukan untuk upaya bela negara di bidang kesehatan ini? Baiklah, seperti contohnya karena puskesmas ada ruang IGD, seperti pada saat malam hari ada pasien yang mendadak sakit atau butuh pertolongan dari tim medis, kita harus dengan cepat menangani pasien tersebut. Iya, terima kasih Fani atas waktunya. Nah, Terima kasih Bill atas waktunya untuk memulai wawancara. Alangkah baiknya diminta perkenalan diri dulu. Silakan Bill memperkenalkan diri. ya sebelumnya perkenalkan, nama saya Abil Haris Pratama, panggilannya Abil. Saya sebagai mahasiswa. Iya, terima kasih Bill. Mungkin kita langsung aja untuk tanya boleh. jawab ya Bill tentang wawasan kebangsaan ini sama bela negara. Untuk karena pada saat kesempatan kali ini kita wawancaranya mengenai wawasan kebangsaan dan upaya bela negara. Mungkin untuk pertanyaan pertama yaitu tentang wawasan kebangsaan. Apakah kita perlu untuk mengetahui wawasan kebangsaan itu menurut Abel? Untuk wawasan kebangsaan itu, kita sebagai bangsa Indonesia perlu mempunyai sifat wawasan kebangsaan. Karena adanya wawasan kebangsaan, kita bisa saling menjaga dan saling menjaga keutuhan kebangsaan negeri ini. Berarti penting ya Penting adanya wawasan kebangsaan. Iya. Selanjutnya Bill, mungkin untuk bela negara. Menurut Abil, apakah bela negara itu wajib bagi kita sebagai warga negara Indonesia? Menurut Abil, bela negara itu wajib bagi warga negara. Karena adanya bela negara, kita bisa menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Itulah mengapa setiap rakyat harus mempunyai rasa bela negara dan keutuhan yang ada. Iya, terima kasih Bill. Untuk selanjutnya mungkin untuk upaya bela negara ini kan contohnya dalam kehidupan sehari-hari, apakah yang bisa kita lakukan untuk membela negara kita ini? Untuk kehidupan sehari-hari kita bisa melaksanakan upacara, juga bisa mengheningkan cipta sebagai tanda kita terima kasih kepada para pahlawan yang sudah memperjuangkan negara kita ini. Ya, terima kasih ya Bill ya. Untuk selanjutnya mungkin isu-isu yang sering kita dengar, misalnya kayak korupsi, bullying, atau yang lainnya dengan isu-isu yang marak terjadi saat ini. Apakah menurut Abil isu-isu ini dalam upaya bela negara bisa kita tanggapi? Mungkin pertanyaan selanjutnya Bill itu mengenai isu-isu yang terjadi pada saat ini. Apakah ada isu atau permasalahan yang Abil tahu tentang upaya-upaya dalam pelanggaran bela negara ini? Ya, dari isu-isu tersebut banyak bahwasannya anak-anak sekarang, contohnya setiap malam tidak melakukan kegiatan dengan baik. Maraknya anak-anak sekarang melakukan kegiatan di malam hari dengan nongkrong, minum minuman keras, hingga terjadinya suatu keributan yang tidak diinginkan oleh masyarakat tersebut. Maka dengan adanya bela negara, setiap malam anak-anak kalau bisa diadakannya mengikuti kegiatan dari bapak-bapak seperti pos kamling dan menjaga keamanan di lingkungan sekitarnya. Ya, terima kasih banyak ya Bill ya atas Ya, waktunya sama-sama. untuk wawasan kebangsaan dan bela negara ini yang dibahas pada saat ini. Dari hasil interview yang dilakukan dengan 3 narasumber, disimpulkan bahwa wawasan kebangsaan adalah suatu cara pandang yang dilakukan oleh bangsa Indonesia dalam mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara.
Kemudian untuk bela negara adalah suatu sikap, tekad dan perilaku kita sebagai warga negara Indonesia untuk membela negara kita, untuk menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila serta Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dengan menjaga keberagaman berdasarkan Bhinneka Tunggal Ika serta menjaga negara kita, negara Republik Indonesia. Kita sebagai bangsa Indonesia wajib membela negara kita dalam upaya melakukan tindakan atau perilaku atau suatu sikap yang kita lakukan untuk menjunjung tinggi nilai bela negara. Kita sebagai warga negara Indonesia wajib menjunjung tinggi nilai-nilai bela negara, yaitu dengan menerapkan nilai-nilai bela negara dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk isu-isu yang terjadi atau maraknya isu pada saat ini, seperti yang diceritakan oleh narasumber kita yang pertama, yaitu maraknya isu yang sekarang yaitu hoax information. Untuk menghadapi hoax information ini, kita harus menerapkan nilai-nilai bela negara, yaitu dengan menyaring semua berita yang terdapat di media sosial kita, yaitu dengan benar-benar harus paham terhadap berita tersebut terlebih dahulu baru menyebarkannya ke media sosial yang lain. Untuk yang selanjutnya yaitu tentang isu kontemporer. Pada narasumber kedua kita, isu kontemporer yaitu di bidang kesehatan. Untuk isu kontemporer di bidang kesehatan, kita harus menerapkan nilai-nilai bela negara yaitu dengan melayani pasien dengan baik tanpa membedakan pasien satu dengan yang lainnya ataupun melihat latar belakang pasien ini. Kita harus menciptakan pelayanan yang prima terhadap pasien serta kesehatan pasien. Pada narasumber kita yang ketiga, yaitu menjelaskan tentang isu kontemporer tentang kenakalan remaja pada saat ini, yaitu contohnya anak-anak pada saat ini yaitu melakukan kegiatan atau minum minuman keras sehingga membuat keributan di masyarakat. Jadi kita harus menerapkan nilai-nilai dengan membiasakan anak-anak ini untuk menciptakan keamanan atau dengan mengadakan poskamling di daerah-daerah sehingga bisa terciptanya keamanan di daerah tersebut. Mungkin sekian kesimpulan dari interview wawancara dengan 3 narasumber kita pada saat ini. Kesimpulan yang dapat saya sampaikan, mohon maaf salah dan khilaf. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.